Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 31 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, bahwa dalam Yesus seluruh kebenaran digenapi dan kegenapan yang sama boleh menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jordi Kaya. Kepada Saudara Jordi, kami persilahkan. Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar, 31 Agustus 2022, dengan judul Dalam Dia Kebenaran Digenapi. Ayat inti Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus menerima baptisan bukannya sebagai pengakuan kesalahan atas perbuatannya sendiri. Ia menyamakan dirinya dengan orang berdosa, mengambil langkah yang harus kita ambil, serta melakukan pekerjaan yang wajib kita lakukan. Kehidupannya yang penuh penderitaan dan penuh kesabaran sesudah ia dibaptis adalah juga suatu teladan bagi kita. Setelah keluar dari dalam air, Yesus tunduk berdoa di pinggir sungai itu. Suatu masa baru dan penting sedang terbentang di hadapannya. Sekarang ia sedang memasuki perjuangan hidupnya dalam lingkungan yang lebih luas. Sungguh pun ia Raja Damai. Kedatangannya wajib seperti penghunusan sebilah pedang. Tiada seorang pun di dunia ini yang telah mengerti akan dia, dan sepanjang masa kerjanya itu ia harus berjalan seorang diri. Selama hidupnya, ibu dan saudara-saudaranya tidak mengerti akan tugasnya. Bahkan murid-muridnya sekalipun tidak mengerti akan dia. Ia telah tinggal di dalam cahaya yang kekal, satu dengan Allah, namun hidupnya di dunia ini harus dilangsungkannya dalam kesunyian. Ia harus menempuh jalan itu sendirian. Ia harus memikul beban itu sendirian. Ke atas dia yang telah meletakkan kemuliaannya serta menerima kelemahan kemanusiaan, harus diserahkan penebusan dunia ini. Ia melihat serta merasa itu semuanya, tetapi maksudnya tetap teguh. Pada lengannya tergantung keselamatan bangsa yang telah terjerumus ke dalam jurang dosa, dan ia mengulurkan tangannya untuk memegang teguh tangan kasih yang maha kuasa. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 103-104. Yesus sebenarnya boleh tetap tinggal di sisi Bapa. Ia sebenarnya boleh tetap memiliki kemuliaan sorga dan mendapat penghormatan segala malaikat. Tetapi ia memilih menyerahkan kembali tongkat kerajaan itu ke tangan Bapa dan turun dari tata kerajaan alam semesta, supaya ia dapat membawa terang kepada mereka yang di dalam kegelapan, serta hidup kepada mereka yang sedang binasa. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 17. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Kembali ayat inti renungan hari ini terkesan tidak menyatakan tentang kebenaran. Namun sebenarnya ada. Mari kita baca Alkitab versi King James dan Indonesia Modern Bible. Dikatakan di sana, versi King James berkata, to fulfill all righteousness. Dan dalam versi Indonesia Modern Bible dikatakan, menggenapi seluruh kebenaran. Jadi Yesus dibaptis adalah untuk menggenapi seluruh kebenaran. Apakah maksudnya menggenapi seluruh kebenaran? Roh Nubuat menjelaskan akan hal ini dalam The Story of Jesus halaman 71 paragraf 1.
Untuk menggenapi artinya untuk memelihara atau melakukan. Yakobus 2 ayat 8. Jadi, ketika dia datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia berkata, "Demikianlah seharusnya kita menggenapi seluruh kebenaran." Matius 3 ayat 15. Menggenapi hukum berarti menurutinya dengan sempurna. Inilah makna menggenapi seluruh kebenaran itu, yaitu menuruti hukum dengan sempurna, sebab memang kebenaran itu adalah penurutan akan hukum Allah. Dan masih dalam buku yang sama dan halaman yang sama, Roh Nubuat berkata, hukum Allah tidak pernah bisa diubah, karena Kristus berkata, "Sampai langit dan bumi berlalu, satu titik atau satu koma dari kitab Taurat tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi." Matius 5 ayat 18. Hukum Allah tidak bisa berubah, karena itulah salinan karakter Allah. Itu sebabnya kebenaran adalah penurutan kepada hukum Allah dengan sempurna. Nah, apakah dengan menggenapi kebenaran maka kebenaran itu berakhir? Oh tidak. Berikut penjelasan Roh Nubuat dalam The Review and Herald November tanggal 15 tahun 1898 paragraf 8. Dalam menggenapi seluruh kebenaran, Kristus tidak mengakhiri seluruh kebenaran. Dia memenuhi semua persyaratan Allah dalam pertobatan, iman dan baptisan, langkah-langkah kasih karunia dalam pertobatan sejati. Dia melakukan ini sebagai contoh bahwa kita harus mengikuti langkahnya. Dalam kemanusiaannya, Kristus memenuhi ukuran tuntutan hukum, dan ini dia lakukan sebagai teladan bagi kita. Dalam menggenapi seluruh kebenaran, Kristus bukan mengakhiri kebenaran itu, namun menyatakan teladan bagi kita, untuk kita mengikuti langkah Yesus, yaitu penurutan yang sempurna kepada hukum Allah. Nah, bagaimana Yesus menuruti hukum Bapanya? Yesus berdoa. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 265 paragraf 2. Setelah keluar dari dalam air, Yesus tunduk berdoa di pinggir sungai itu. Suatu masa baru dan penting sedang terbentang di hadapannya. Yesus tahu dia akan masuk suatu perjuangan hidup dalam lingkungan yang lebih luas. Yesus perlu kuasa, karenanya dia berdoa. Lalu apakah jawaban yang Yesus terima? Sermons and Talks, volume 2, halaman 220, paragraf 3, berkata, Bapa sendiri menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta mengeluarkan terang kemuliaannya. Langit terbuka, dan di atas kepala juru selamat turun seekor merpati emas mengkilap, lambang yang cocok akan dia, yang lemah lembut dan rendah hati. Sebuah terang sorgawi mengelilingi anak manusia, dan dari sorga yang tertinggi terdengar kata-kata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Perhatikan Roh Nubuat berkata, Bapa sendiri yang jawab permohonan Yesus. Tidak ada yang lain. Bapa sendiri. Lalu, burung merpati itu apa? Perhatikan Roh Nubuat berkata, burung merpati itu adalah lambang yang cocok untuk Yesus, yang adalah lemah lembut dan rendah hati. Karenanya, burung merpati itu bukan oknum lain, tetapi lambang akan karakter Kristus. Dalam tulisan lainnya dijelaskan bahwa Alfa dan Omega jilid 5 halaman 104. Belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta sorga memancarlah cahaya kemuliaannya. Cahaya kemuliaan siapa? Cahaya kemuliaan Bapa, sebab Bapa sendiri yang jawab. Lalu kita baca, langit terbuka, dan ke atas kepala juru selamat turunlah cahaya yang paling suci, dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk dia, yang lemah lembut dan rendah hati itu. Dari antara orang banyak yang di Yordan itu, hanya sedikit kecuali Yohanes yang melihat penglihatan dari sorga itu. Namun hikmatnya hadirat ilahi ada dalam perhimpunan itu. Orang banyak berdiri dengan diam memandang kepada Kristus.
Segenap tubuhnya bermandikan cahaya yang selamanya mengelilingi tahta Allah. Wajahnya yang menengadah ke atas itu dipermuliakan seperti yang belum pernah mereka lihat pada wajah manusia. Dari langit yang terbuka itu, kedengaranlah suatu suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Kembali roh nubuat berkata dengan jelas bahwa Bapa sendiri yang jawab doa Yesus. Lalu dari tahta Bapa turun cahaya paling suci dalam rupa burung merpati. Apakah burung merpati itu? Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa itu adalah lambang. Burung merpati itu bukan oknum yang lain yang orang sebut dengan istilah Allah Roh. Bukan, saudaraku dalam Tuhan. Burung merpati itu adalah terang dari Bapa yang adalah rohnya Bapa yang turun kepada Yesus dalam rupa burung merpati. Apakah buktinya bahwa terang yang turun dari Bapa adalah rohnya Bapa? Kita baca buktinya dalam Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 19. Dikatakan di sana, "Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Setelah Yesus dibaptis dan berdoa, Roh Allah kemudian membawa Yesus masuk ke padang belantara untuk dicobai selama 40 hari dan 40 malam. Setelah selesai masa itu, Yesus kembali ke Nazaret dan seperti kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan membaca dari Alkitab. Saat itu Yesus baca Yesaya 61 ayat 1-3, dan Yesus katakan bahwa nubuatan itu sudah digenapi, bahwa Roh Tuhan ada pada Yesus. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Tuhan yang dimaksudkan adalah Jehovah, sebagaimana kita baca Yesaya 61 ayat 1. Dan Jehovah adalah Allah Bapa. Jadi, Roh Bapa ada pada Yesus. Kapan itu terjadi? Pada waktu Yesus berdoa setelah dibaptis. Yesus minta kuasa dari Bapanya untuk jalani kehidupan yang di depannya. Dan Bapanya karuniakan yang turun dalam rupa burung merpati yang adalah lambang karakter Yesus. Hal ini selaras dengan apa yang kita pelajari beberapa hari lalu, bahwa Yesus menuruti perintah Bapanya bukan dengan kuat kuasanya sendiri, tetapi Bapanya tinggal dalam Yesus oleh kehadiran rohnya Bapa. Dan ini adalah teladan serta patron bagi kita. Kita pun dapat hidup seperti Yesus, menuruti dengan sempurna hukum Allah, asal kita menerima kuasa yang sama dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 265 paragraf 3. Tetapi ia memilih menyerahkan kembali tongkat kerajaan itu ke tangan Bapa dan turun dari tahta kerajaan alam semesta, supaya ia dapat membawa terang kepada mereka yang di dalam kegelapan, serta hidup kepada mereka yang sedang binasa. Yesus lebih memilih untuk turun ke dunia ini agar dapat membawa terang kepada kita yang dalam kegelapan. Sebab Yesuslah terang dunia itu. Dan saat dia kembali ke sorga, dia curahkan rohnya, yaitu roh Kristus, yang adalah terang untuk mengusir kegelapan dalam hati kita. Ingat kutipan berikut ini dalam Gospel Workers edisi 1892, halaman 45 paragraf pertama. Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Jadi, dalam Yesus seluruh kebenaran digenapi, yaitu penurutan yang sempurna akan hukum Allah, oleh kehadiran Roh Bapa dalam hidupnya. Dan kegenapan yang sama dapat menjadi bagian kita, asalkan kita menerima terang yang sama, yaitu Roh Anak Allah dalam hati kita. Sebab kegenapan seluruh kebenaran itu bukan akhir dari kebenaran, tetapi teladan kehidupan yang Yesus karuniakan kepada kita oleh kehadiran Roh-Nya.
Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Seluruh kebenaran digenapi di dalam kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa kegenapan digenapi dalam Yesus, yaitu penurutan yang sempurna akan hukum Allah, dan kegenapan yang sama dapat menjadi bagian kami. Dan itu boleh terjadi oleh karena Bapa tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam Bapa. Dan kegenapan yang sama boleh menjadi bagian kami, asal kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggal dalam hidup kami ya Yesus, dan ubahkan hidup kami, agar menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter, serupa dengan Engkau dalam penurutan yang sempurna kepada hukum Allah Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.